Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ tematik tema yang kedua, udara bersih bagi kesehatan. Senin 6 September 2021. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua beserta keluarga dalam keadaan yang sehat ya. Siap untuk mengikuti pembelajaran yang kedua ini. Tadi kalian sudah belajar PKT ya. Sekarang kita akan belajar tematik. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi ini kami masih Kau beri kesempatan untuk kembali belajar bersama dengan guru kami. Tuhan, semoga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, singkirkan segala penghalang yang akan mengganggu fokus kami dalam belajar. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita untuk pagi ini sebenarnya banyak yang sebagian besar mengulang ya. Sudah kita pelajari, tapi ada sedikit tambahan, tidak apa-apa supaya lebih paham. Ya, kita masih subtema yang ketiga, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kemudian yang akan kita pelajari ini kali ini khusus muatan pelajaran SBDP. Nah, kita akan mempelajari berbagai lagu diatonis mayor, lagu diatonis minor, kemudian ada alat musik ritmis dan alat musik melodis. Adapun indikatornya, kompetensi dasarnya, yaitu KD 3.2 memahami tangga nada, KD 4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Indikatornya memahami lagu dengan tangga nada diatonis mayor, memahami lagu dengan tangga nada diatonis minor, menyebutkan alat musik ritmis, menyebutkan alat musik melodis. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan alat musik ritmis. Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan alat musik melodis. Nah, ini materi ini sudah disampaikan oleh Ibu Sukma, oleh Bapak Parjo, jadi kita sifatnya mengulang saja ya. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Nah, tangga nada itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tangga nada pentatonis dan yang kedua tangga nada diatonis. Tangga nada pentatonis itu terdiri dari 5 nada dan biasanya dipakai pada musik tradisional. Kemudian tangga nada diatonis itu terdiri dari 7 nada yang berjarak 1,5 nada. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, sekarang kita akan buka satu-satu tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada diatonis mayor itu punya interval atau jarak nada. Nah, ini jarak nadanya ya. Dari do ke re itu 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do setengah. Ini interval atau jarak nada diatonis mayor. Nah, kemudian lagu diatonis mayor umumnya dinyanyikan dengan gembira
dan bersifat semangat. Nah, contoh lagunya yang pertama Hari Merdeka itu ciptaan H. Mutahar, Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto, Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, tapi ada juga yang diawali dengan nada sol dan diakhiri dengan do. Ya, ini tangga nada diatonis mayor. Nah, bagaimana contoh lagunya? Ini diatonis mayor. Nah, ini not lagunya dari Sabang sampai Merauke. Tahu ya lagunya ya? Dari Sabang sampai Merauke dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor ini interval atau jarak nadanya seperti ini. Nah, kalau minor kan dimulai dari la. La ke si itu 1, si ke do setengah, do ke re 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1. Ini interval atau jarak nadanya. Kalau kalian perhatikan dari tadi, kalau mayor kan dari sini mulainya, ya kan? 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, ini minor. Kalau minor mulainya dari la, ya. Baik, lagu diatonis minor itu sifatnya sedih, kurang bersemangat, melo, ya. Kemudian contoh lagunya ada Syukur ciptaan H. Mutahar, Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki, Mengheningkan Cipta ciptaan T. Prawit, Ibu Pertiwi ciptaan Ismail Marzuki. Lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Beberapa lagu ada yang diawali dengan nada mi. Nah, ini contoh lagu diatonis minor. Lagunya Gugur Bunga. Sudah pernah dengar belum? Lagunya seperti ini ya, sedikit saja. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri, dan seterusnya. Baik. Nah, untuk menyanyikan lagu sebaiknya menggunakan teknik pernapasan yang tepat agar lagu terdengar indah. Pernapasan yang tepat akan memudahkan untuk membawakan nada-nada dengan tinggi rendah yang sesuai. Ya, jadi ini perlu latihan untuk bisa membawakan lagu dengan baik. Pernapasannya diatur. Dalam menyanyikan sebuah lagu dapat juga dengan iringan musik. Jadi kalau ada iringannya itu akan jauh lebih menarik ya. Alat musik adalah suatu instrumen yang dibuat untuk tujuan menghasilkan musik. Nah, alat musik itu berperan sebagai pengiring. Jenis alat musik ada 2, yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Nah, ini gambarnya orang main musik ya. Oke. Nah, sekarang kita mengawali dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada atau irama. Alat musik ritmis mempunyai peranan penting dalam alunan sebuah lagu. Hal itu dikarenakan alat musik ritmis tak hanya jadi pengiring lagu, tapi juga memiliki fungsi sebagai pengatur tempo atau irama, ketukannya ya. Nah, ini gambar alat musik ritmis. Ini namanya konga ya. Cara memainkannya dengan dipukul. Ini marakas, digoyang-goyangnya. Kemudian ini yang namanya tamborin, membunyikannya dengan dipukul. Ini triangle ya, ini juga dipukul. Ini kendang, kendang ini alat musik tradisional ya. Kemudian ini drum ya.
ini dipukul juga. Kemudian ini tifa, ini dipukul, biasanya ini di daerah Maluku, Papua, ini alat musiknya ini ya, tradisional. Ini timpani dan ini gong. Nah, ini adalah contoh alat musik ritmis. Mau dipukul berapa kali bunyinya sama, ya. Tidak ada tinggi rendahnya, makanya dikatakan tidak memiliki nada atau irama. Nah, kita juga dapat menggunakan benda-benda di sekitar kita sebagai alat musik ritmis, seperti galon, ember cat, jerigen yang untuk minyak itu untuk air, botol, panci, ya. Ini contohnya ini ada embernya, ini ada ember cat, ini ada jerigen itu, ini ada galon, ya, ini panci untuk jerang air itu. Nah, ini digunakan sebagai alat musik ritmis. Nah, ini juga ya, ini pakai ember cat, ini pakai gelas. Bukan ya, pakai botol. Nah, benda-benda di sekitar kita itu bisa digunakan sebagai alat musik ritmis. Pakai piring, pakai gelas juga bisa, ya. Dipukul aja bunyinya sama. Nah, apa alat musik melodis? Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada dan irama. Nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi alat musik ini dapat menghasilkan nada yang berjenjang. Jenis alat musik melodis ada yang namanya alat musik tiup, ya. Nih, alat musik tiup, ya. Udah pernah lihat ya. Ini namanya saksofon. Ini harmonika. Ini tuba. Kemudian ini seruling, ini biasanya dari bambu. Kalau yang dari mika itu namanya recorder, ya. Tapi ada juga yang menyebut seruling. Ini yang namanya klarinet, ini flute, trompet, trombon, ya. Trompet, trombon, tuba, saksofon ini hampir mirip ya. Ada kayak rumah siputnya. Nah, ini adalah alat musik melodis karena dia punya nada tinggi rendah. Itu namanya alat musik melodis. Nah, kemudian contoh alat musik yang kedua adalah alat musik melodis yang kedua adalah alat musik petik. Ya, ini ada gitar, ini sitar, ini mandolin, ini banjo, harpa, ukulele. Ya. Kemudian alat musik yang cara membunyikannya dengan ditekan. Ada grand piano. Nah, yang besar itu. Kemudian upright piano, digital piano, organ, keyboard, pianika, akordeon, launchpad. Nah, ini untuk pianika ini agak berbeda. Dia tidak hanya sekedar ditekan tapi juga harus ditiup. Ya, sebenarnya yang tepat ini tekan tiup ya. Kemudian alat musik melodis ada yang cara membunyikannya dengan digoyang, yaitu angklung. Nah, ini namanya angklung. Angklung ini nanti ada yang pakai nada ya. Ada yang C, ada yang D, ada yang E, ada yang F kayak gitu. Nanti kalau ditunjuk oleh si pemimpinnya untuk ke C yang angklung C bunyi, ya digoyangkan gitu. Kalau D yang bunyi dan seterusnya. Kemudian contoh alat musik melodis yang cara membunyikannya dipukul. Nih. Vibrafon, kolintang, belira, glockenspiel. Kalau mungkin kalian perhatikan ini sering ada di drum band ya. Kemudian ini calung. Calung ini alat musik tradisional Jawa Barat. Ini juga dipukul dari bambu ini.
Ini gambang, ini alat musik tradisional yang satu perangkat itu namanya gamelan. Gambang ini termasuk di dalamnya, ya. Oke, ini alat musik pukul. Kemudian alat musik gesek, ya. Alat musik melodis tapi cara membunyikannya dengan digesek. Ada cello, kemudian biola, kontrabas, viola, rebab, gauhu. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang namanya bass, ya. Bass besar, ya. Ya. Nih. Kalau cello ini masih digesek ya caranya, ya. Kalau bass itu biasanya dipetik, ya. Tapi bentuknya sama seperti ini, besar, ya. Tapi besar, ya. Tapi dia dipetik. Nah, ini alat musik tradisional kalau ini, rebab ini, ya. Dia masuk dalam kelompok gamelan juga ada yang memainkan rebab. Oke, Ibu sudah memberikan materinya, ya. Tugas kalian mengerjakan latihan soal SBDP. Soalnya ada di Google Classroom. Silahkan dibuka, ya. Silahkan dikerjakan. Sama waktu penyelesaiannya sampai pukul 22, ya. Semua paham, ya? Buka classroom-nya kelas masing-masing. Oke? Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian semua untuk pembelajaran kali ini khusus untuk MUPEL SBDP. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa diterima dengan baik. Mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala rahmat yang Kau limpahkan pada kami, terutama kami masih boleh mengikuti PJJ. Tuhan, berkati kami agar apa yang telah kami pelajari betul-betul kami terima dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elisabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak dalam PJJ selanjutnya.